Satu tanda bahwa Allah memuliakan kita adalah dengan diketuknya qalbu kita untuk hadir ke majelis taklim. Hakul yakin bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena salah satu dari hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka akan diberikan pemahaman kepada dia tentang urusan agama. Salah satu bentuk pemahaman terhadap keagamaan adalah hadirnya kita ke majelis taklim. Ini sebagai suatu proses di dalam memahami untuk menguasai dan pada akhirnya diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Bagaimana mau beramal kalau seandainya belum tahu, betul ya? Coba kalau kita belum paham tentang kurban misalkan. Kurban aja ya, ngasih uang kepada panitia, padahal tidak seperti itu. Ada ijabnya, ada qabulnya, kemudian harus diniati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mempermasalahkan kok saya dapatnya daging paha kanan, kan saya milihnya paha kiri gitu ya. Tidak seperti itu ya. Bahkan sebagian suatu daerah gitu ya, ada yang ikut menyembelih ke panitia, tapi setelah disembelih diangkut semuanya ke rumahnya katanya. Itu terjadi di beberapa masjid ya. Nah, saya bilang nggak ada di sini. Ini mah di kampung, di kampung. Ketika saya di kampung, ya Allah, saya bilang kalau mau nyembelih aja di rumah tuh, kenapa nggak harus di masjid sih? Kalau bahasa Sundanya itu milaraan jamaah masjid. Udah senang-senang kita mau dapat daging, ternyata dagingnya untuk keluarga. Masya Allah gitu ya. Kenapa? Bukan rezeki. Masya Allah, luar biasa. Maka para panitia ini sudah teruji. Setiap panitia di masjid-masjid itu sudah teruji, dia mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya, mengorbankan keluarga, waktunya gitu ya, demi untuk pelaksanaan kurban itu sendiri. Dan hasilnya dibagi-bagi kepada masyarakat sekitar. Subhanallah. Padahal para panitia hampir sama dapatnya, satu bungkus gitu ya, katakanlah satu bungkus. Tapi subhanallah, beliau itu menang dari sisi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengabdian kepada masyarakat. Subhanallah ya. Tidak ada satu lelah pun yang berlalu tanpa ada kesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah hakul yakin berbuahkan keberkahan dan juga ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu hanya salah satu contoh aja, paling banyak ini ya. Banyak permasalahan-permasalahan di dalam syariat yang kita memerlukan suatu pemahaman yang sempurna. Karena kalau tidak memahami secara sempurna dari A sampai Z-nya, itu tidak akan sempurna ibadahnya. Walaupun memang tidak dituntut untuk semuanya sempurna, tidak. Kan yang penting kita berusaha dan tawakal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu dalam memaknai surah Al-Ahzab ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali pada hakikatnya adalah untuk liya'budun, untuk beribadah. Lafaz liya'budun di sini dimaknakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi dalam tafsir Al-Jilani, bukan tafsir Jalalain ya, tapi tafsir Al-Jailani. Kalau Jalalain itu ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dua ulama besar gitu ya.
Tapi kalau Al-Jilani lahir di kampung Jilan, negeri Iran. Nah, itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki buah karya berupa tafsir, yakni Tafsir Al-Jailani 5 jilid. Salah satu penafsiran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang liya'budun itu liya'rifun. Tegasnya liya'budun itu adalah liya'rifun, untuk mengetahui. Kenapa? Kaifa na'buduhu illam yakun ya'rifuhu. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kalau kita tidak mengetahui apa yang diibadahi oleh kita, gitu ya. Secara hakul yakin, subhanallah ya. Mungkin hanya kaum muslimin saja ya, kaum muslimin wal muslimat yang ketika beribadah kepada Tuhannya kelihatan tidak? Tidak. Diperintahkannya kan tidak boleh menyembah sesuatu, tapi diarahkan ke arah kiblat. Bisa jadi kiblat, ada yang belum tahu kiblat itu mana itu ya. Yang penting mah tembok aja berupa masjid. Gitu ya. Tapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa terhalang waktu, tempat dan arah. Ya. Karena Allah tidak memiliki la jihata wala makana. Tidak ada arah dan tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang jelas ketika Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah salat, menghadap kiblat, fawallu wujuhakum ilal masjidil haram, menghadapkan wajah dan dada kita ketika beribadah, khususnya ibadah salat, adalah menghadap Masjidil Haram, yang kalau dilihat dari Indonesia itu sebelah barat daya. Apalagi sekarang bergeser lagi karena maka banyak masjid di Indonesia yang bukan bergeser bangunannya, tapi bergeser arahnya, sajadahnya. Bahkan di Masjid Medland ya, karena mau dibongkar dan diperluas, daripada menggeser sajadahnya jadi kurang simetris, kemudian konsultasi ke KUA, ini Pak harus begini, akhirnya dibongkar. Karena kalau tidak dibongkar sekarang, nanti pun akan dibongkar. Ya udahlah, bongkar aja sekarang katanya. Karena itu berdasarkan ijtihad para ulama, khususnya yang dulu saya melihat di televisi, itu Profesor Dr. Mustafa Ya'qub yang pesantren Darus Sunnah itu menyatakan, pertamanya awalnya beliau tidak menyatakan bahwa tidak perlu bergeser karena arah ibadah kita bukan ilmu pengetahuan tapi Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata setelah dipelajari Quran, hadis dan ijtihad para ulama dikombinasikan, musyawarahkan bersama ittifaqul ulama, akhirnya disepakati bahwa arah kiblat memang berubah zaman sekarang. Jadi banyak masjid-masjid yang bergeser gitu ya. Kalaupun toh tidak bergeser masjidnya, kitanya yang bergeser gitu ya, sama aja karpetnya aja bergeser. Bahkan kalau Bapak di Al-Jihad tuh ya, GAS di Alam Sentosa, saya pernah tinggal di sana selama 6 bulan. Pertamanya arahnya ya biasa gitu ya, tapi sekarang jadi begini gitu ya. Bangunannya tetap begini, tapi karpetnya yang berubah. Itu perubahan zaman ya, perubahan karena bumi itu berputar, sebagaimana disebutkan di dalam surah Yasin bahwa semuanya berputar, termasuk bumi ini berputar, gitu ya. Baik Bapak hadirin jemaah sekalian, melanjutkan materi yang bulan lalu, yakni al-maqalatus tsaminah,
maqalah yang ke-8, Anil A'mashi, dari seorang ulama yang bernama Syekh Ahmash. Ini Syekh Ahmash ini kalau kita melaqab, panggilan, gelar. Wa ismuhu, adapun nama asli dari Syekh Ahmash adalah Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Syekh Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Kufi sebangsa Irak, ya, daerah Irak. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Syekh Ahmash, yakni Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Bagaimana petuah Syekh Ahmash? Ini ada satu ibarat dari beliau untuk menjadi renungan bagi kita sekalian, khususnya yang mempelajari kitab Nasaihul Ibad ini, yakni mangkana, barang siapa yang menjadikan ra'su malihi, modal utamanya itu orang, at-taqwa, apa yang dijadikan modal utama, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan emas, bukan permata, bukan harta, bukan tahta, bukan Toyota, tapi at-taqwa. Sebagaimana definisi takwa menurut para ulama adalah imtitsalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dengan seikhlas-ikhlasnya, serta menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya dengan sesobar-sobarnya. Kalau melaksanakan mah ketaatan harus dengan keikhlasan, disempurnakan, diupayakan seikhlas-ikhlasnya. Tapi kalau menghindari maksiat, bukan seikhlas-ikhlasnya, itu mah sesobar-sobarnya. Karena sobar ini ada 3 tingkatan, Bapak. Yang pertama, as-sabru anil baliyah, sobar ketika menghadapi ujian. Apa tuh ujian kita? Khusus ya saya gitu ya. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, baru saya katakan ujian. Aduh, saya kehilangan uang nih 20.000. Itu kan hawa nafsu, pengen jajan, pengen beli bakso, pengen beli apa gitu ya. Tapi ternyata hilang, disebut musibah. Tapi kalau sesuatu yang menyenangkan nafsu saya mengatakan itu apa? Rezeki. Alhamdulillah, saya dipromosikan di kantor menjadi kepala bagian. Misal gitu ya. Kan itu sesuai dengan hawa nafsu. Padahal bisa jadi apa yang terbaik menurut kita, bagi Allah pasti nggak terbaik. Belum tentu. Karena kalau manusia mah al-insanu bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia hanya bisa berharap dan berusaha, itu pun berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau Allah, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berseru saja, kun, maka jadilah apa yang dikunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang Allah kehendaki, itu pasti yang terbaik menurut manusia. Tapi kalau seandainya ditelaahnya dengan keimanan yang penuh dengan kepasrahan, ketawakalan. Tapi kalau dengan hawa nafsu, kenapa sih Allah ngasih saya seperti ini? Itu kan semua dengan akal, dengan hawa nafsu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau diteliti-teliti, subhanallah, ternyata apa yang Allah rencanakan itu adalah yang terbaik. Satu contoh. Apa sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan tidak pernah berjumpa dengan ayahandanya? Sebelum lahir sudah meninggal. Kenapa coba? Salah satu asbabnya adalah Allah Maha Pencemburu. Allah itu sangat pencemburu. Karena segala sesuatu milik Allah. Dan Allah sudah menyentuhkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Coba, ayah dalam bahasa Arabnya apa? Abi, gitu ya. Abi. Kalau seandainya suatu saat, misal, suatu saat kalau seandainya ayahandanya ada, yang disebut-sebut yang paling dekat dengan anak kecil, katakanlah siapa itu? Ayah atau ibu ya?
Allah tidak ingin Nabi Muhammad menyeru selain daripada dia. Abi, abi. Tapi Allah ingin Nabi Muhammad hanya menyeru, ya Rabbi, Rabbi. Betul atau tidak? Itu ya. Kalau kita bagaimana? Saya ma, bapak, tolongan abdi gitu ya, segala macam. Bagi Allah, paduli ting lah si Qadar mah katanya nggak ada apa-apanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, subhanallah, betapa sangat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Allah cemburu kalau seandainya cintanya agak diduakan. Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Ya kan tidak mungkin, tidak terjadi pada Rasulullah SAW untuk menjaga kemurnian cintanya Rasulullah SAW. Mana buktinya Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Dalam salah satu hadis qudsi, Allah menyatakan, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan seluruh jagat raya ini. Dalam hadis qudsi yang lain di dalam bentuk nazm mengatakan, antalladzi laula wala mulikhal mul'u munta aya anjeun makhluk mualdijian makhluk munta aya anjeun. Kayaknya hanya Pak Geri dorang yang paham. Pak Geri. Ya, itu sama artinya dengan hadis yang di atas itu ya. Artinya kalau tidak karena Nabi Muhammad, pasti sesuatu itu tidak akan pernah ada. Alam jagat raya tidak pernah Allah ciptakan. Subhanallah ya. Di dalam hadis yang lain Allah menyatakan bahwa khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi, bahwa Allah aku ciptakan bahwa Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari nur wajahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaliyahnya Allah, jalaliyahnya Allah diciptakan dari bagiannya itu, kemudian terciptalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai hal tersebut, ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa awwalu ma khalaqallahu nuri, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ma khalaqallahu ruhi, dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah ruhku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, sebagai perantaraan untuk menyampaikan ilmu. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aqal, sebagai media untuk menerima ilmu pengetahuan. Dan disyarahi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bawahnya, wal muradu minha, dan yang dimaksud dengan kesemuanya itu, awwalu ma khalaqallahu sampai 4 kali, itu adalah syai'un wahidun, perkara yang satu. 4-4-nya itu perkara yang satu. Apa itu? Haqiqatu Muhammadi, hakikat Muhammadiyah, bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad itu awal dari penciptaan seluruh makhluk. Nah, maka ketika Nabi Adam alaihissalam terpeleset kepada satu kesalahan, Nabi Adam menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi Adam alaihissalam berseru, ya Rabbu bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau mengampuni dosa-dosaku. Subhanallah. Maka Allah sedikit heran, bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, lama arafta Muhammadan walam akhlukhu. Bagaimana kamu bisa mengetahui Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya, katanya. Dari sini agak bingung juga ya.
ongkoh Nabi Muhammad yang pertama kali ciptakan, tapi Nabi Muhammad belum ada. Apa maknanya? Yang diciptakan bukan jasadnya Nabi Muhammad, tapi ruhnya, nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawab Nabi Adam adalah, Ya Rabbu, innaka lamma khalaqtani. Sesungguhnya engkau ya Allah ketika menciptakan aku, maka rofa'tu roksi, aku mendongakkan kepala, wa ra'aitu alal qawaimil arsy maktuban, dan aku lihat di tiang-tiang arasy itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, sodakta ya Adam, wa id sa'altani bihaqqihi, dan jika engkau meminta kepadaku sesuatu atau engkau meminta ampun kepadaku dengan haknya Nabi Muhammad SAW, faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni engkau. Subhanallah, gitu ya. Nah, ini cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak ingin ada yang menyamainya. Jangankan menyamai, terbersit hati sedikit saja kepada selain Allah, betapa Allah tidak menginginkan, karena Allah Maha Cemburu. Atuh kebayang ya, Allah Maha Cemburu, atuh pantas semua milik Allah. Kita nih ya, kita yang bukan siapa-siapanya dari istri kita, yang menciptakan enggak, yang ngasih makan enggak, segala macam enggak, betul ya? Karena kita mah hanya aku-akuan saja ya, aku-akuan saja. Coba kalau istri kita menyebutkan nama seseorang selain kita, ada rasa cemburu nggak? Yang ketawa yang paham nih. Terus terang kalau saya mah cemburu saya. Padahal kita bukan siapa-siapa kan. Masih makan enggak, masih perlindungan enggak, masih mah cuma aku-akuan saja gitu mah. Engkau milikku dan aku milikmu, bohong doang itu. Nah, tapi Allah, justru Allah maha segala-galanya. Pantas kalau Allah cemburu, Maha Cemburu. Allah yang memiliki dunia, Allah yang memiliki akhirat, Allah yang memiliki kematian, Allah yang memiliki kehidupan. Jadi wajar Allah Maha Cemburu. Jadi begitu ya. Kalau kita menerima segala sesuatu ketentuan Allah dengan keimanan, maka hakul yakin indah rasanya dan diterima dengan lapang dada. Satu lagi nih, kalau seandainya tidak menerima dengan malam yasbir alal balai, barang siapa yang tidak bersabar atas balaiku, kata Allah, walam yarda anil qada'i, dan tidak ridho dengan ketentuanku, maka ancaman dari Allah adalah fakhruj min tahtis samai, keluar kamu dari kolong langitku, kata Allah. Ada nggak orang yang bisa mencari kolong langit selain dari kolong langit Allah? Mana ada, nggak ada. Dan yang paling dahsyat adalah wal yatlub robban siwaya, dan silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Mana ada Tuhan selain Allah ya. Maka itu adalah penting bagi kita untuk wasbir alal balai, bersabar dalam menghadapi cobaan. Itu baru tingkatan pertama itu. Tingkatan kedua apa? As-sabru anil maksiyah, sabar ketika menghindari kemaksiatan ya. Memang Allah memberikan perangkat kepada manusia itu diantaranya hawa nafsu. Coba kalau tidak diberikan hawa nafsu, nggak mungkin ada keinginan untuk makan, nggak mungkin ada keinginan untuk minum, keinginan untuk berkeluarga dan lain sebagainya. Karena ada hawa nafsu, justru ini adalah salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan hawa nafsu ini bukan untuk dibunuh, bukan, tapi untuk dikendalikan. Rasa cinta memang itu adalah fitrah manusia. Kalau hidup tanpa cinta ibarat taman tanpa luar biasa hafal semua ini. Hidup tanpa cinta dan lain sebagainya lah itu. Tapi dengan adanya syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah kita melihatnya ibadah, kemudian makan bersamanya ibadah, dan segala macamnya ibadah. Nah, itu dia, karena ada hawa nafsu yang
diwadahi dengan syariat. Demikian. Yang terakhir nih, yang terakhir. As-sabru anit ta'ah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Coba bayangkan. Kalau saya terus terang. Saya untuk pergi ke masjid rasanya wegah. Malas kalau saya ya. Beda dengan datang ke kantor pas tanggal gajian. Gimana? Semangat apa letoy jalannya? Oh, semangat tuh. Kalau ke masjid mah kayaknya aduh subhanallah gitu. Tapi karena saya dipaksakan, jurus saya mah Allahumma maksakan diri gitu ya. Dipaksakannya aja gitu ya. Terus terang kalau bagi saya mah ke masjid, ke madrasah, ke pondok pesantren, ke majelis taklim itu godaannya wah luar biasa gitu ya. Beda dengan hal-hal yang menyenangi hawa nafsu. Misalkan ke mall atau ke apa gitu ya, ke diundang sama teman, makan di sini, tanpa banyaknya, OTW langsung, subhanallah. Kalau ke masjid mah diundang minggu depan, ada aja alasan. Saya hitungnya saya ya, masya Allah. Nah, salah satu dari petuah Syekh Ahmad adalah mangkana ra'su malihi at-taqwa. Barang siapa yang menjadikan takwa sebagai modal utamanya, kallatil al-sunu, maka akan terasa keluh lidahnya an wasfi ribhi dinihi, dari mengungkapkan keuntungan dari agamanya. Subhanallah ya. Kalau dasarnya sudah takwa, sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka dia sendiri akan rasanya tabu untuk menceritakan keuntungan-keuntungan yang dia dapat dari agama. Rasa keluh untuk lisannya menyebutkan keuntungan-keuntungan yang didapat dari agamanya. Ini sesuai dengan apa yang yang dipetuahkan, bukan petuah atau ya, wise word, apa tuh, kata-kata mutiara dari Presiden Amerika yang ke berapa itu ya, John F. Kennedy. John F. Kennedy pernah bilang, don't ask what can the country give for you, but you ask what can you give for your country. Jangan pernah bertanya apa yang bisa negara berikan untuk kamu, tapi bertanyalah apa yang bisa kau berikan untuk negara. Jadi kalau untuk urusan agama, sama saja, cuma diganti dengan religion gitu ya, bukan the country tapi religion. Don't you ask what can give the religion for you, but you ask what can you give for your country, for your religions. Jangan pernah bertanya apa yang bisa agama berikan untuk kita, tapi bertanyalah apa yang kita bisa perjuangkan untuk agama. Kita bisanya mengajari anak-anak TPA seperti saya ya. Alhamdulillah di rumah saya ngajar TPA sampai jam 8. Sampai jam 8 ya, dari jam 6 sampai jam 8. Ya karena saya bisanya cuma ngajar TPA, saya ngajar aja TPA gitu ya. Kalau yang lain mengajarnya, luar biasa, tafsir Al-Maraghi misalkan. Kemudian hadis Sahih Muslim misalkan. Kemudian kalau ilmu alatnya Alfiyah misalkan. Kemudian kalau warokot, usul fikih dan lain sebagainya, yang high class gitu ya. Sementara saya, kalau Bapak datang ke tempat saya, apa ini si Kodat cuma ngajar TPA? Saya mah hanya bisa mengajarkan alif-alifan. Ya saya ajarkan aja alif-alifan gitu ya. Memang keinginan ngajar yang tinggi-tinggi, tapi karena Allah menakdirkan saya untuk mengajar TPA, ya saya nikmati saja peran saya sebagai guru TPA gitu ya. Karena
Nabi Muhammad SAW menyatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, yang berasal dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun satu ayat, dalam artian sedikit. Bisanya Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah. Bisanya bahkan huruf hijaiyah, amalkan aja huruf hijaiyah. Bisanya amaliyah praktek sholat, ajarkan saja amaliyah praktek sholat. Insya Allah itu adalah salah satu bagian dari pengabdian terhadap agama, ya. Jangan pernah bertanya apa yang agama berikan untuk kita, tapi bertanyalah apa yang bisa kita berikan untuk agama. Siap semuanya? Siap ya, insya Allah ya. Jadi kalau ada anak-anak minta diajarin, Pak, ini gimana sih bacanya? Langsung aja ajarin gitu ya. Gitu ya. Bisa jadi itu adalah petuah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu. Amin ya. Nah, ini sebaliknya. Wa man kana, dan barang siapa ra'su malihi ad-dunya, yang menjadikan modal utamanya dunia, bukan akhirat, tapi malah dunia yang dijadikan tolok ukurnya gitu ya. Kullatil alsunu, maka akan terasa keluh lidahnya, an wasfi khusrani dinihi, untuk menggambarkan kerugian-kerugian dari agamanya. Masya Allah ya. Kalau sesuatu diukur dari duniawi, jelas ngajar TPA kira-kira ada duitan nggak? Nggak ada. Nggak ada gitu ya. Selama saya ngajar TPA, alhamdulillah belum ada gitu yang ngasih gitu ya. Tapi muridnya ikhlas, saya insya Allah berusaha untuk ikhlas. Biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kalau mungkin gitu ya. Kalau seorang motivator, saya motivator Tung Desem, James gue, kemudian dan lain-lain sebagainya gitu ya. Satu kali pertemuan itu 4 hari padahal. Kira-kira saya kira bayarannya cuma 1 juta 2 juta gitu ya. Ternyata 38 juta satu orang. Allahu Akbar. Masya Allah gitu. Dan alhamdulillahnya orang-orang kayaknya orang-orang yang mengejar TPA seperti saya tidak ada yang tertarik untuk menjadi motivator, karena motivator bayaran kelas high class gitu ya. Sementara TPA kecele. Gitu ya. Waktu saya waktu saya di kampung Tasikmalaya, yang ngaji itu 146 orang. Guru-guru ada maksudnya guru-guru pembimbing gitu ya, bukan guru utama. Saya dengan istri, kemudian ada guru-guru pembimbing itu 6 orang. Yang bayaran cuma beberapa orang. Yang subhanallah itu habis untuk bisyarah guru-gurunya. Sementara saya dan istri ada lah dari tempat yang lain gitu ya, dengan usaha biasa orang Tasik kredit gitu. Jualan kredit. Nah, tapi rasa kepuasan batin mengajarkan walaupun alif-alifan terasa nyaman saja gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya dibekali sedikit pengetahuan mengenai huruf hijaiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperkenankan untuk mengajarkannya lagi kepada yang membutuhkan. Bagi saya itu sudah luar biasa, tidak bisa terbayar dengan materi. Betul. Dan ini memang cita-cita saya sejak saya SD gitu ya. Lihat orang-orang yang pesantren kok hebat amat gitu ya. Bisa duduk di depan dulu gitu. Duduk di depan, kemudian menjelaskan tentang kitab, kemudian menjelaskan tentang ayat dan lain sebagainya. Saya pengen seperti itu gitu. Alhamdulillah, saya dan istri ternyata satu cita-cita yang sama. Dan memang saya dan istri satu pesantren yang sama lagi. Satu alumni Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka Bandung. Alhamdulillah. Nah, ini perbedaan orang yang menjadikan dunia sebagai modal awalnya. Ibarat kata begini,
kita menanam padi. Kalau kita menanam padi, rumput tumbuh tidak? Tumbuh. Dengan otomatis, dengan sendirinya, itu pasti bakal tumbuh. Tidak ada petani yang berharap bahwa padinya akan mulus begitu saja. Karena dari dulu sampai sekarang, padi itu akan ditumbuhi rumput-rumput juga. Maka setiap sebulan sekali disiangi gitu ya, untuk menghilangkan rumput-rumput. Tapi kalau kita jelas-jelas menanam rumput, padi kira-kira tumbuh tidak? Tidak pernah itu. Nggak ada ceritanya menanam rumput, padi akan tumbuh. Jagung akan tumbuh, roy akan tumbuh, tidak gitu ya. Nah, ini ibarat dunia, bahwa kita kalau seandainya berharap kepada dunia, tidak akan mungkin tumbuh akhirat. Kita mohon maaf, mengejar dunia saja tanpa melibatkan Allah, pasti tidak akan ada kesempurnaan dalam kehidupannya. Tapi kalau kita mengejar akhirat, pasti tumbuh dunia. Sedikit lagi. Ya. Bapak mungkin melihat ya kehidupan Pak Kiai Aziz gitu ya. Padahal bekerja nggak beliau? Enggak, tapi mobilnya gonta-ganti nggak? Gonta-ganti. Kenapa? Karena Allah sudah ridho dan pengabdian beliau terhadap agama sudah luar biasa. Maka Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya. Demikian